Selamat siang, saudara-saudara. Sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi dan juga banjir kiriman dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Selengkapnya akan kami sajikan dalam Breaking News bersama saya, Sofia Vanombi Ongge. Saudara, hujan deras yang terjadi sejak 2 hari kemarin menyebabkan akses jalan di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tertutup material tanah longsoran. Tidak hanya desa yang tertutup, puluhan rumah yang terdampak retakan akibat pergeseran tanah. Beginilah kondisi warga Kampung Wangun, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sedang membersihkan material tanah akibat longsoran di perbukitan. Akses jalan desa untuk sementara tertutup sejak pagi hingga siang ini. Tidak hanya longsoran yang menutup akses jalan desa, di Kampung Wangun juga terjadi pergeseran tanah yang menimpa puluhan rumah akibat curah hujan yang cukup tinggi sejak 2 hari kemarin. Salah seorang warga yang terdampak pergeseran tanah, Dewi, mengaku pergeseran tanah terjadi sejak pukul 10 malam waktu Indonesia Barat pada Senin kemarin. Lantai serta tembok mengalami keretakan parah. Sementara itu, Ketua Pemuda Desa Karangtengah, Panji Riswara, mengatakan curah hujan sejak 2 hari kemarin menyebabkan sejumlah akses jalan di desanya tertimbun longsoran. Dirinya sudah berkomunikasi dengan pihak BPBD guna menggunakan alat berat untuk mengangkut material tanah. Dari data BPBD Kabupaten Bogor, sejak 2 hari ini ada 26 bencana berdampak di 8 kecamatan. Diimbau kepada masyarakat agar tetap waspada, berkoordinasi dengan pemerintah setempat bila terjadi bencana susulan. Saudara, perumahan Kembang IV Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat hingga siang ini masih direndam banjir hingga 1,5 meter. Namun demikian masih ada warga yang tetap berada di rumah mereka. Ini saya sedang berada di atas perahu milik tim Basnas yang sedang melakukan rescue untuk korban banjir di Komplek Perumahan Geraha IV Kemang Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Dan saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda, ini adalah situasi terkini untuk siang hari di perumahan. Untuk airnya ini kita bisa lihat tingginya kurang lebih 1 meter sampai 1,5 meter yang memang merendam untuk lantai 1 rumah. Dan beberapa korban juga masih ada yang bertahan di rumahnya begitu. Untuk proses rescue sendiri ini sudah berjalan sejak pukul 6 pagi tadi, di mana banjir air sudah mulai masuk ke kompleks sejak pukul 12 malam. Dan saat ini adalah proses rescue dari warga yang memilih bertahan, salah satunya adalah lansia. Memang rescue ini ada beberapa pihak yang dijadikan prioritas, diantaranya adalah lansia, kemudian ibu hamil dan juga anak-anak. Untuk di komplek Geraha IV Kemang sendiri, ini memang banjir sudah terjadi sekitar pukul 12 malam, kemudian listrik sudah mulai mati pada pukul 6 pagi dan sampai saat ini banjir masih menggenangi seluruh komplek. Ada kira-kira lebih dari 1.500 jiwa yang rumahnya kemudian terendam banjir di komplek tersebut. Dan bantuan masih terus turun, diantaranya dari tim Basnas, kemudian juga kepolisian, BNPB, BPBD, dan juga dari pemerintah kota Bekasi, Jawa Barat. Dari Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Nesya Rizvenia dan Fitriana Kusuma melaporkan. Saudara, warga Kebun Pala terpaksa kembali mengungsi di SMPN 26 Jakarta setelah pemukiman terendam banjir. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Jolano Kusuma. Jolano, bagaimana situasi terkini di tempat pengungsian? Lano. Ya baik, selamat siang Sophie dan saudara. Saat ini saya sedang berada di SMP 26 Jakarta Timur. Ini merupakan salah satu tempat pengungsian korban banjir di Kebun Pala 2, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ini merupakan tempat pengungsian yang baru saja dibuka begitu, karena memang sebelumnya hanya ada 2 tempat pengungsian, yakni di SDN 02 Kampung Melayu, Jakarta Timur, kemudian satu lagi ada di Masjid Ittihadul Ikhwan dengan jumlah total yakni sebanyak 1.000
100 kepala keluarga maksud kami yang mengungsi akibat banjir yang terjadi di Kebonpala 2 Kampung Melayu Jakarta Timur. Kemudian untuk data sementara bahwa di SDN 02 dan SMPN 26 Jakarta Timur ini karena memang bersebelahan begitu, untuk data sementara yakni sebanyak 79 kepala keluarga dengan rincian 120 dewasa, kemudian 58 lansia, 55 anak-anak dan 72 balita. Dan jumlah tersebut memang masih data sementara tadi siang karena memang tadi kami juga sempat bertanya begitu kepada petugas dari BPBD dan juga Kelurahan Kampung Melayu. Hingga saat ini masih terus dilakukan pendataan terhadap sejumlah warga yang terdampak banjir di sekitaran atau di kawasan Kebonpala 2 Jakarta Timur. Dan untuk di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di SMPN 26 Jakarta Timur ini, sebelumnya memang tidak difungsikan begitu untuk tempat pengungsian, namun mengingat banyaknya atau bertambahnya jumlah para pengungsi yang terus berdatangan begitu di dua posko pengungsian, yakni di SDN 02 Kampung Melayu dan juga di Masjid Ittihadul Ikhwan, sehingga banyaknya pengungsi di dua tempat tersebut tidak mencukupi begitu untuk menambah jumlah pengungsi sehingga dibuka kembali tempat pengungsian yakni di SMPN 26 Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi di posko pengungsian SMPN 26 Jakarta Timur, kita akan mencoba mewawancarai beberapa atau salah satu pengungsi yang ada di sini. Sophie. Misi Bu, saya Zelano dari TVRI Bu. Boleh wawancara sedikit nggak Bu? Iya. Izin Bu, dengan Ibu siapa? Halimatus Sadia. Bu, sudah berapa lama nih Bu mengungsi di SMPN 26? Ini kalau kemarin saya nggak kena, sekarang lebih besar, jadinya saya mengungsi ke sini. Oh, berarti baru mulai hari ini mengungsi karena pada hari sebelumnya tuh belum kena? Banjirnya udah dari kemarin, tapi surut. Sekarang banjirnya tambah lebih tinggi, jadinya kita terpaksa harus mengungsi. Terus untuk kondisi atau penanganan sendiri di posko pengungsian ini seperti apa nih Bu? Mungkin dari segi pendistribusian logistik dan juga kebutuhan pangan para pengungsi di sini Bu? Kalau kayaknya udah ada juga bantuan-bantuan, cuman belum terlalu banyak ya. Jadi banyak kebutuhan kayak seperti pampers buat orang dewasa itu belum ada. Misalnya makanan-makanan untuk anak-anak kecil juga belum ada kayak untuk balita. Namun untuk kebutuhan kayak obat-obatan seperti itu Bu? Itu kayaknya mungkin ada sebagian, tapi ada yang belum. Soalnya ada di pengungsinya kan juga nggak di sini. Ada yang di bawah di dalam masjid. Jadi pengobat-obatan itu yang belum, makanannya itu yang kayaknya belum tersaluran semua gitu. Terutama saya sih kepinginnya pendistribusiannya tuh langsung dari orang kelurahannya yang mendata, yang membagikan. Jangan sampai orang yang mengungsi yang membagikannya gitu. Jadinya nggak kadang-kadang ada kebagian dan nggak kebagian gitu. Nah, terus untuk kebutuhan pangan sendiri Bu, diberikan atau didistribusikannya dalam sehari itu berapa kali Bu? Kalau untuk sekarang bulan puasa, saya lihat sih kadang ada makanan roti itu bisa sehari 3 kali karena untuk anak-anak. Tapi kalau makanan nasi itu baru kadang-kadang maghrib sama sahur yang dapat. Nah, untuk kegiatan sendiri nih Bu, di posko pengungsian ini kan mungkin udah terjadi dari sejak hari Minggu tanggal 2 Maret kemarin banjirnya sampai saat ini. Nah, untuk di pengungsian ini sendiri biasanya ibu-ibu melakukan kegiatan seperti apa nih? Ya begini aja deh, paling ngobrol-ngobrol gitu. Jadi mantau-mantau kalau udah surut apa belum, tambah naik atau belum gitu aja kalau bagi aktivitas aktivitas yang mengungsi. Terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Ya baik Sophie dan saudara, baru saja saya mewawancarai salah seorang pengungsi yang ada di SMPN 26 Jakarta Timur ini bahwa ia mengaku untuk pendistribusian logistik sendiri di posko pengungsian SMPN 26 ini memang sudah didistribusikan dengan lancar begitu oleh
pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian tadi juga kami melihat ada dari PMI, kemudian dari ada Kementerian Sosial dan Dinas Sosial yang memang mendistribusikan begitu sejumlah logistik mulai dari makanan, kemudian tadi juga ada seperti popok begitu untuk anak bayi. Kemudian tadi juga kami melihat dari Dinas Sosial dan juga dari Kementerian Sosial mendistribusikan family kit begitu yang didistribusikan. Satu family kit diberikan kepada satu kepala keluarga dan dalam satu family kit tersebut sudah meliputi beberapa kebutuhan untuk para keluarga yang mengungsi di SDN 02 Kampung Melayu dan juga SMPN 26 Jakarta Timur. Dan family kit tersebut berisi seperti pakaian, kemudian kebutuhan untuk mandi seperti handuk dan juga sikat gigi, sabun, kemudian sabun cuci piring, dan juga ada beberapa pakaian dalam memang yang sudah disediakan secara lengkap oleh Kementerian Sosial dan juga Dinas Sosial. Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapat tadi juga dari Lurah Kampung Melayu, Angga Harjuno, bahwa untuk data sementara jumlah pengungsi ini masih terus dilakukan karena memang mengingat masih banyaknya masyarakat begitu yang memilih tetap tinggal di rumah mereka masing-masing meski tergenang banjir, namun banyak juga masyarakat yang memanfaatkan lantai 2 dan juga loteng untuk mereka menetap menjaga barang-barang bawaannya di rumah. Sophie. Baik, terima kasih Zolano telah melaporkan langsung dari tempat pengungsian di SMPN 26 Jakarta. Zolano, kami masih tunggu terus informasi terkini dan selamat bertugas kembali. Saudara, demikian Breaking News TVRI, saya Sofia Vanumbi Ongge, terima kasih, sampai jumpa.